But you won't see me break. Call you up in 3 days, I'll send you a book. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Mawanti, NIM 2012-01883, kelas PAI 3I, mata kuliah Psikologi dan Perkembangan Anak. Dosen pengampu Bapak Iskandar Nashari, SAG, MPD, MSI, PhD. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negara Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif yang menyangkut aspek fisik jasmani, seperti perubahan-perubahan yang terjadi pada organ fisik, sehingga anak semakin bertambah umurnya, semakin besar dan semakin tinggi pula badannya. Perkembangan secara khusus diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek mental psikologi manusia. Tahap perkembangan manusia. Masa sebelum lahir pranatal selama 280 hari. Masa pranatal ini berlangsung dari sejak terjadinya konsepsi sampai bayi lahir, kira-kira lamanya 9 bulan 10 hari atau 280 hari. 2. Masa bayi baru lahir, newborn, 0 sampai 2 minggu. Masa ini dimulai sejak lahir sampai bayi berumur kira-kira 15 hari. Masa ini merupakan fase pemberhentian, artinya masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. 3. Masa babyhood, 2 minggu sampai 2 tahun. Masa ini berlangsung dari umur 2 minggu sampai 2 tahun. Keempat, masa kanak-kanak awal early childhood, 2 sampai 6 tahun. Masa kanak-kanak awal ini berlangsung dari umur 2 sampai 6 tahun. Yang kelima, masa keanak-anakan akhir later childhood, 6 sampai 12 tahun. Masa kanak-kanak akhir atau disebut juga masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 sampai 12 tahun. Aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan fisik menjadi lebih besar dan lebih pandang, dan prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga ia dewasa. Emosi. Rasa dan perasaan merupakan salah potensi yang khusus dimiliki oleh manusia. Sosial. Dengan perkataan lain, dan dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Bakat khusus. Pada mulanya, bakat merupakan hal yang amat penting berkaitan dengan masalah-masalah pekerjaan atau tugas. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan dunia sekitarnya, dengan orang-orang sekitarnya. Sikap, nilai-nilai, dan moral. Bloomsworth dan Nicholich 1984 mengemukakan bahwa tujuan akhir dan proses pembelajaran perkelompokan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan kognitif, penguasaan nilai dan skripsi efektif, dan penguasaan psikomotor. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri pertumbuhan. 1. Terjadi pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. 2. Adanya penambahan jumlah sel, misalnya pada makhluk hidup bersel 1.
3. Bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. 4. Dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. 5. Bersifat terbatas yang dapat berhenti pada waktu tertentu. Ciri-ciri perkembangan. 1. Tercapainya proses kedewasaan. 2. Terjadinya kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu. 3. Umumnya ditandai dengan kematangan organ produksi. 4. Pada tumbuhan yang sudah dewasa, kematangan fungsional seperti dapat menghasilkan buah dan biji. 5. Tidak dapat diukur secara kuantitatif. 6. Diukur secara kualitatif. Sekian penjelasan materi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf dan But you won't see me break. Call you up in the days, oh, send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, but my glass of champagne.